Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Cinta Al-Iman TV, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita bersyukur kepadanya karena telah menurunkan kepada kita suatu kitab yang kita bisa mengais pahala dari kitab tersebut dengan berbagai macam cara. Bukan hanya satu cara saja. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Al-Quran. Membacanya bisa mendapatkan pahala. Mendengarkannya bisa mendatangkan pahala. Mentadabburinya juga bisa mendatangkan pahala. Menghafalnya juga bisa mendatangkan pahala. Dan mengamalkannya, mengajarkannya juga bisa mendatangkan pahala. Bahkan ketika seseorang bacaannya masih terbata-bata, juga mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya dua. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata dan dia kesulitan dalam membacanya, dia mendapatkan dua pahala. Demikian juga bagi kita yang mungkin sebagian kita Al-Fatihahnya juga masih ada kesalahan-kesalahannya, maka jangan putus asa. Ya, kita terus memperbaiki bacaan kita, ya, terutama dalam surat Al-Fatihah. Dan kita masih membahas mengenai ini, mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemarin kita membahas dua kitab, ya. Namun kitab yang pertama itu sudah selesai karena kitabnya ringkas. Kitab yang ditulis dengan bentuk nazam, urjuzah. Itu sudah selesai kita bahas, dan kita masih melanjutkan kitab yang kedua mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Wa minal akhta' tahwilul ghain ila qaf. Di antara kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah ini, kita sampai pada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, ya. Tahwilul ghain ila qaf, yaitu merubah ghain menjadi qaf, ya.
Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ya. Kama fi ba'dil lahajat wa 'indal ummiyyin minal muslimin. Sebagaimana ini yang terjadi pada sebagian lahjah Arab. Ghain itu diganti menjadi qaf. Ada sebagian namanya qabilah mungkin ya, qabilah di Arab. Sebagian ada yang memiliki lahjah itu ghain itu diganti dengan qaf. Bahkan sebagian lagi ada lahjahnya itu mengganti ghain dengan g. Ghairil maqdhubi, g dengan huruf g dalam bahasa kita. Padahal huruf G itu dalam bahasa Arab tidak ada ya. Wadzalika bisababi qurbi makhrajil ghain min adna al-halq mimma yali asal lisan alladhi huwa makhrajul qaf. Kenapa bisa ghain diganti menjadi qaf? Selain karena tadi yang pertama pada sebagian lahjah orang Arab memang demikian, ya, ghainnya diganti dengan qaf. Selain ini, sebabnya adalah karena berdekatannya makhraj ghain dengan qaf. Kalau ghain itu adalah tenggorokan bagian atas, ya, sedangkan qaf adalah di depannya, makhrajnya berada di depan ghain, pangkal lisan. Ya. Kalau ghain tenggorokan, ya, tapi bagian atas, bagian yang paling depan ya, sedangkan qaf lisan, namun bagian yang paling belakang. Jadi antara bagian depan dari tenggorokan itu sangat berdekatan dengan bagian belakang dari lisan. Sehingga karena kedua makhraj ini yang berdekatan, terkadang seseorang ketika mengucapkan ghain, ya, yang keluar adalah qaf, ya. Yang sering itu, yang lebih sering lagi terjadi itu pada awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh, harusnya tuzigh qulubana. Wa min al-akhta' tahwilul ghain ila kha. Di antara kesalahan yang lain adalah merubah ghain menjadi kha. Ya. Khairil makhdubi. Ini kesalahan yang fatal. Kesalahan kalau sampai merubah huruf, ya, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Bisa merubah makna atau merusak makna. Wadzalika bisababi ittihadil makhraj wa ihdathi hamsin fiha. Sebabnya adalah kedua huruf ini makhrajnya sama. Ghain, tadi kita sampaikan makhrajnya adalah tenggorokan bagian atas. Kha juga demikian. Makhrajnya tenggorokan bagian atas. Satu makhraj dengan ghain. Ya, bedanya hanya ada di sifat. Ghain tidak memiliki sifat hamas. Sedangkan kha memiliki sifat hamas. Ketika seseorang mengucapkan ghain dengan mengeluarkan hamas, nafas, membuat nafasnya mengalir, maka yang terjadi suara ghain tersebut berubah menjadi kha. Wa minal akhta' tafkhimul mim minal maghdubi. Di antara kesalahan yang lain adalah menebalkan mim pada kalimat al-maghdubi. Al-maghdubi. Ghairil maghdubi. Mimnya jadi tebal.
Ini sering kita sampaikan, kenapa bisa huruf yang seharusnya tipis itu menjadi tebal. Karena letaknya yang bersebelahan dengan huruf tebal. Ya. Karena letak huruf yang tipis tadi bersebelahan dengan huruf yang tebal, sehingga huruf yang tipis jadi ikutan terbaca tebal. Ini yang sering terjadi. Pada kata maghdub di sini, mim bersebelahan dengan ghain. Ghain huruf isti'la, huruf tebal. Ya. Sehingga yang sering terjadi adalah mimnya ikutan terbaca tebal. Dan ini salah. Harusnya setiap huruf yang tipis itu dibaca tipis, dan setiap huruf yang tebal itu dibaca tebal. Ya, kecuali huruf yang memang dalam keadaan tertentu bisa dibaca tipis dan bisa dibaca tebal. Ya, pada keadaan yang harusnya dibaca tipis maka dibaca tipis. Ya. Pada keadaan yang harusnya dibaca tebal juga dibaca tebal. Misalkan ro, ya, ketika fathah ya harus dibaca tebal, ketika kasrah ya dibaca tipis. Namun pada huruf yang selalu dibaca tipis, hendaknya kita membacanya dengan tipis dalam setiap keadaannya. Wa minal akhta' taqribu ghainil maghdubi aydan minal kha'. Di antara kesalahan yang lain, membaca ghain pada maghdub itu dengan kha'. Kalau tadi ghain pada khairil, ya. Ghain pada khairil maghdub. Ini perbedaan maknanya sangat jauh. Ghair itu maknanya selain. Ghairil maghdubi maknanya selain bukan orang yang engkau murkai. Khairil maghdubi artinya sebaik-baik orang yang engkau murkai. Ini maknanya sangat jauh dan sudah merubah makna. Demikian juga ghain pada maghdub, ya, di antara kesalahannya ghainnya diganti dengan kha, maghdub. Ini juga merubah makna. Faminal akhta' adam bayani sukuni al-ghain. Tidak memperjelas suara sukun pada ghain. Ya. Jadi ghain itu di antara sifat yang dimiliki olehnya adalah sifat rakhawah. Rakhawah artinya mengalirnya suara ketika mengucapkan suatu huruf. Dan sifat ini ada pada ghain. Jadi ketika mengucapkan ghain, khususnya ketika sukun, kita buat suaranya itu mengalir. Maghdubi, ya. Ketika suara sukunnya itu tidak mengalir, ya, maka masuk pada kesalahan yang dijelaskan oleh penulis di sini. Ada bayani sukunil ghain. Tidak jelas dalam mensukunkan ghain. Ghairil maghdubi. Harusnya dibuat mengalir. Kalau pengucapan ghainnya tidak mengalir, maka suaranya akan mirip dengan qaf. Karena qaf sifatnya tidak mengalir. Ghairil maghdubi, ya. Wa minal akhta' tahwilul ghain ila qaf fiha aydan. Jadi antara kesalahan yang lain adalah merubah ghain pada maghdubi pada qaf, sama dengan tadi, ya. Pada kesalahan yang tadi itu pada kalimat ghairil. Jadi ghairil. Kalau yang ini
pada kalimat maghdub diganti ghainnya menjadi qaf. Maqdubi, maqdubi. Ini juga maknanya sangat jauh sekali ya. Maghdub itu tadi kita sampaikan maknanya orang yang dimarahi. Sedangkan maqdub berasal dari kata qadab, yaitu maqtu, jadinya maqtu, orang yang terputus. Maqtu, ya, maqdub. Ini termasuk lahan fahish, kesalahan yang sangat parah, ya, yang bisa merubah makna. Wa minal akhta' qalqalatu harfil ain. Di antara kesalahan yang lain adalah mengqalqalahkan huruf ghain, ini bukan ain, mengqalqalahkan huruf ghain, ya. Ini yang sering kita jumpai juga. Ghairil maghdubi. Ghainnya terjadi qalqalah, ya. Wa minal akhta' adam mura'at istiqalati dhad wa tafkhimiha. Di antara kesalahan yang lain, tidak memperhatikan sifat istitalah pada dhad. Ini sering kita sampaikan pada materi-materi sebelumnya, ya, bahwasanya dhad itu memiliki sifat istitalah. Istitalah artinya mengalirnya lisan dari tengah-tengah langit atas, ya. Lisannya mengalir, berjalan menuju ke depan sampai ujung lisannya bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas. Ini namanya istitalah. Ya. Kita ulang, istitalah artinya lisan yang bergerak. Lisan yang bergerak. Bergeraknya dari mana? Dari tengah langit-langit atas, bergerak menuju ke depan sampai ujung lisan itu bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas. Ini namanya istitalah. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh huruf dhad saja. Hanya dimiliki oleh huruf dhad saja. Banyak yang salah paham mengenai sifat ini. Dia mengira istitalah itu adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf dhad. Nah, ini tidak, ya. Istitalah maknanya bukan itu. Kalau mengalirnya suara itu namanya rakhawah. Namanya rakhawah. Dan huruf dhad memiliki dua sifat ini. Dia memiliki sifat istitalah, mengalirnya lisan, bergeraknya lisan, ya. Dan dia juga memiliki sifat rakhawah, yaitu mengalirnya suara. Jadi ketika mengucapkan dhad, khususnya ketika sukun ataupun tasydid, maka hendaknya kita memperhatikan dua sifat ini. Kita buat lisan kita itu bergerak dari tempat yang tadi kita sudah sebutkan. Di samping itu, di saat yang bersamaan dengan itu, kita buat suara dhadnya itu mengalir. Ya. Walau. Nah, jadi mungkin kalau membaca dengan online seperti ini kurang jelas suaranya, ya. Suara mengalirnya dhad, suara rakhawah pada dhad itu bisa jadi tidak jelas atau bisa jadi tidak terdengar ketika membaca dengan online seperti ini. Ya, karena memang mengalirnya itu pada kondisi mulut kita tertutup. Walau ini mulut kita tertutup, sehingga suara itu mengalir di dalam. Kalau pada kondisi mulut terbuka,
maka suaranya akan jelas. Bahkan ketika talaqi online pun akan terdengar jelas karena suaranya keluar. Kondisi mulut kita tertutup. Tapi ketika mengucapkan ini karena kondisi mulut karena tadi kondisi mulut terbuka ya, sehingga suaranya jelas. Tapi ketika mengucapkan rokhawah pada dhad, kondisi mulut kita itu tertutup. Sehingga kalau talaqi secara online, mungkin kurang jelas atau bahkan tidak terdengar suaranya. Jadi, secara teori seperti itu ya. Secara teori, pengucapan dhad, istitolah pada dhad itu maknanya adalah lisan yang bergerak dari tengah langit-langit atas menuju ke depan, sampai bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas. Di samping itu juga kita harus memberikan sifat rokhawah, suara yang mengalir pada dhad. Ya, jadi pengucapan istitolah dengan rokhawah pada dhad itu dilakukan dengan bersamaan, di saat yang bersamaan. Ini yang sering kita jumpai, ya. Bahkan umumnya pembaca Al-Quran itu terjatuh pada kesalahan ini, tidak menyertai sifat istitolah ketika mengucapkan dhad, khususnya ketika sukun ataupun tasydid. Tidak juga menyertai sifat rokhawah. Sifat rokhawahnya tidak dilakukan, ya. Ini yang banyak kali kita jumpai, ya. Wa tafkhimiha, juga tidak memperhatikan dalam menebalkan dhad. Jadi pengucapan dhadnya kurang tebal. Padahal dhad ini di samping dia memiliki sifat isti'la, ya, konsekuensi dari sifat isti'la itu adalah suaranya, suara yang keluar itu menebal. Jadi tebal itu merupakan konsekuensi dari sifat isti'la. Di samping dhad ini memiliki sifat isti'la, dia juga memiliki sifat itbaq. Ya. Dua sifat yang sama-sama konsekuensinya itu tebalnya huruf. Huruf yang keluar menjadi tebal. Ya, dua sifat yang mengakibatkan suara huruf yang keluar itu menjadi tebal. Isti'la dan itbaq. Jadi ketika suatu huruf memiliki dua sifat ini, isti'la dan itbaq, maka tingkat ketebalannya itu lebih tebal daripada huruf yang hanya memiliki sifat isti'la saja. Seperti qaf dan ghain. Ya, itu huruf yang hanya memiliki sifat isti'la saja. Dia tidak memiliki sifat itbaq. Jadi tingkat ketebalan pada huruf dhad itu lebih tebal daripada huruf qaf dan ghain. Ya. Jadi benar-benar ketebalan dalam mengucapkan huruf ini harus diperhatikan. Ini huruf yang paling sulit ya. Huruf dhad ini merupakan huruf yang paling sulit. Ya. Dan huruf yang tidak dijumpai dalam semua bahasa kecuali bahasa Arab. Ya, sehingga bagi orang non-Arab pengucapannya mungkin lebih sulit lagi. Pengucapannya lebih sulit lagi. Ya, karena huruf ini tidak dijumpai dalam bahasa mereka. Wa minal akhta' qalbud dhadi ta'an. Di antara kesalahan yang lain adalah merubah huruf dhad menjadi ta. Wala dhalin. Ta, wala ta.
Ya, ini termasuk kesalahan yang fatal juga, bisa merubah makna. Tadi kita sampaikan bahwasanya setiap huruf yang berubah makhrajnya, ya, maka itu termasuk kesalahan yang fatal dan bisa merubah makna. Dhad dan ta ini makhrajnya berbeda, ya. Kalau ta itu ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya, sedangkan dhad itu makhrajnya adalah tepi lisan. Tepi lisan bertemu dengan gigi yang biasa kita pakai untuk mengunyah makanan. Jadi berbeda. Mungkin sama pada sebagian sifat. Dhad, huruf dhad dengan ta ini sama dalam kebanyakan sifat, ya, tapi makhrajnya berbeda. Sama-sama memiliki sifat isti'la, sama-sama memiliki sifat itbaq, ya, sama-sama memiliki sifat jahr, ya, sama-sama memiliki sifat syiddah. Banyak persamaan sifatnya. Jadi mungkin yang menyebabkan seseorang itu mengganti suara dhad dengan suara ta karena kesamaan pada sifat, ya, karena keduanya memiliki kesamaan yang banyak pada sifat. Jadi mungkin ini sebabnya. Padahal secara makhraj dia berbeda. Wa min al-akhta' qalbu dhadi dha'an. Ini lebih sering kita jumpai daripada yang mengganti dhad dengan ta. Mengganti dhad dengan dha ini lebih sering kita jumpai daripada kesalahan yang mengganti dhad dengan ta. Wala dhalin, dha. Ya. Ini juga dua huruf ini juga memiliki banyak kesamaan dalam sifatnya. Namun makhrajnya berbeda. Kalau dha itu makhrajnya ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sedangkan dhad tadi seperti yang kita sampaikan tadi, ya, tepi lisan. Bahkan mungkin sebagian orang mengira makhraj dhad dengan dha itu sama, karena ketidaktahuan dia mengira bahwasanya makhraj dhad dengan dha itu sama. Di sini penulis menukilkan perkataan ulama yang lain. Qala Ibnu al-Jazari wan nasu yatafadhaluna fi nutqi bihi. Manusia, orang-orang itu berbeda-beda dalam mengucapkan dhad. Faminhum man yaj'aluhu dha'an mutlaqa. Sebagian orang ada yang menggantinya dengan suara dha mutlaq, ya, murni, dha murni, ya, li'annahu yushariku dha fi sifatiha kulliha wa yazidu 'alayha bil istitalah. Karena dha sama sifatnya dengan dhad, ya, pada umumnya kebanyakannya sifat yang ada pada dha itu sama dengan sifat yang ada pada dhad. Yazidu 'alaiha bil istitalah, dan ditambah sifat istitalah pada dha. Harusnya dha tidak memiliki sifat istitalah. Walaula istitalah wa ikhtilaful makhrajaini lakanat dha'an. Kalau seandainya bukan yang membedakan antara dhad dengan dha, istitalah. Kalau seandainya bukan karena istitalah yang membedakan antara keduanya, dan kalau seandainya bukan karena perbedaan makhraj antara keduanya, lakanat dha'an, maka niscaya dhad itu benar-benar dha, karena kesamaan pada banyak sifat.
Ada keduanya, karena keduanya memiliki kesamaan pada banyak sifat. Ya. Wahum ahlus syamiyin wahum aktsarus syamiyin wa ba'du ahlil masyriq. Mereka yang mengganti dhad dengan dha itu mayoritas orang Syam dan sebagian orang Masyriq. Qala as-Safaqasi wa hadha huwa al-kathir al-ghalib ay ibdaluha dha'an. Ini yang terjadi, yang sering kali terjadi, ya, yaitu mengganti dhad dengan dha. Wa ahlul maghrib al-adna kulluhum alaihi. Penduduk Maghrib ini sekarang masuk pada Maroko, ya. Kulluhum alaihi. Seperti ini keadaannya, mengganti dhad dengan dha. Li'annahuma taqaraba fil makhraj wa tasharaka fi jami'i sifat illa al-istitalah. Karena keduanya itu taqaraba fil makhraj, secara makhraj berdekatan. Wa tasharaka fi jami'i sifat illa al-istitalah. Dan keduanya memiliki sifat yang sama, ya, kecuali istitalah. Keduanya memiliki sifat isti'la, sama-sama memiliki sifat isti'la, sama-sama memiliki sifat itbaq, sama-sama memiliki sifat rakhawah, ya, sama-sama memiliki sifat jahr. Satu pembedanya yaitu istitalah. Istitalah ada pada dhad, tidak ada pada dha. Falaula ikhtilaf fil makhraj wa fi hadhihi sifah la kana harfan wahida. Ini seperti perkataan Ibnu Al-Jazari tadi, kalau seandainya bukan perbedaan dalam masalah makhraj dan juga bukan pada masalah istilah, maka keduanya adalah huruf yang sama, ya. Wa huwa lahnun fahisun khata'un zahirun yughayyirul lafz wal ma'na. Dan ini adalah lahan yang fahish, lahan yang sangat kesalahan yang sangat buruk, ya. Kesalahan yang sangat buruk yang bisa merubah lafaz dan makna. Wa kalamullahi azza wa jalla yunazzahu an hadza. Dan firman Allah Subhanahu wa taala disucikan dari kesalahan seperti ini. Jangan sampai kesalahan seperti ini terjadi pada firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar Al-Qur'an itu masih mending, ya. Kesalahan seperti ini masih mending. Tapi kalau kesalahan ini terjadi ketika mengucapkan Al-Quran, maka ini sungguh kesalahan yang besar, kesalahan yang berat, karena bisa merubah makna. Sehingga hendaknya bagi kita yang masih ada kesalahan dalam mengucapkan huruf ini, dhad diganti menjadi dha atau diganti menjadi huruf yang lain, hendaknya benar-benar kita melatihnya, ya, supaya pengucapan kita tentang huruf dhad ini benar, ya, makhrajnya benar, sifatnya juga benar. Qala Ibnu Al-Jazari wa hadza la yajuzu fi kalamillah ta'ala. Ibnu Al-Jazari mengatakan sama maknanya dengan perkataan tadi, ya. Ini tidak boleh terjadi pada
firman Allah Subhanahu wa taala, limukhalafatihi al-ma'na alladhi aradahu Allah. Karena ini menyelisih makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذ لو قلنا الضالين بالضاء كان معناه الدائمين. Kalau kita mengucapkan ad-dhalin dengan mengganti dhad dengan dha, ad-dhalin, ya, maka maknanya ad-daimin, selamanya, ya. Dan berasal dari kata dhalla yadhallu. Dhalla yadhallu, artinya senantiasa, terus menerus, selamanya. Kalau ini kita mengganti dhad dengan dha. Wa hadza khilafu muradillahi ta'ala. Ini menyelisihi dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jauh maknanya. Wa huwa mubtilun lis-shalah. Bagian yang paling parahnya adalah wa huwa mubtilun lis-shalah. Ini bisa membatalkan salat. Ini perkataan Ibnul Jazari. Dan Ibnul Jazari itu mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Asy-Syafi'i. Beliau melaqabkan diri beliau sendiri, menggelari diri beliau sendiri dengan Asy-Syafi'i. Muhammad bin al-Jazari Asy-Syafi'i. Ya. Di samping beliau adalah ahli al-qiraat, beliau juga ahli hadis. Ini masyhur. Status beliau sebagai ahli hadis itu masyhur. Beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i dalam masalah fiqhnya. Lianna ad-dhalal bid-dhad huwa dhiddul huda. Karena ad-dhalin ini berasal dari kata dhalal. Ya, berasal dari kata dhalal dengan dhad. Maknanya dhiddul huda. Maknanya adalah lawan dari huda, lawan dari petunjuk. Dhalal sesat, huda petunjuk. Qalbu dhadi laman. Di antara kesalahan yang lain adalah mengganti dhad dengan lam. Ini belum pernah kita mendengar ya di masyarakat kita kesalahan seperti ini, mengganti dhad dengan lam. Walal lamin. Maka dibaca seperti ini. Walal dhalin dibaca dengan walal lamin. Nah, ini kita belum pernah menjumpai ini. Yang banyak terjadi di masyarakat kita itu adalah mengganti dhad dengan dha atau mengganti dhad dengan dal yang ditebalkan. Ini yang sering kita jumpai. Qala Ibnul Jazari, ya ini tafsirnya. Qala Ibnul Jazari mengatakan wa minhum man yukhrijuha laman mufakhamatan wa huwa az-zayali'. Wa hum az-zayali'. Sebagian manusia, sebagian orang-orang yang membaca Al-Quran itu mengeluarkan dhad, merubah dhad menjadi lam yang ditebalkan. Walawwamin. Nah, ini mungkin ini seperti ini ya. Jadi maksud tadi mengganti dhad dengan lam, maksudnya mengganti dhad dengan lam yang ditebalkan. Walawwa.
Wahum az-zayali'. Az-zayali' ini jamak dari az-zaila'. Ini tempat sebuah gunung di Sudan. Ya. Sebuah gunung di Sudan, di sebagian sudut negeri Ethiopia. Nah, di sana ada sebagian kaum muslimin yang tinggal di sana, ya. Dan biasanya mereka membaca bot itu dengan suara yang diganti dengan lam, dengan suara lam, ya, yang ditebalkan. Wa minal akhta' ismamu hadzal au zai. Di antara kesalahan yang lain adalah mencampur suara dhad dengan suara zal atau zai. Wala zalin. Wala za. Ini terkadang kita jumpai juga yang seperti ini. Wa minal akhta' qalbu dhad dalan. Nah, ini yang paling sering kita jumpai. Mengganti suara dhad dengan suara dal. Wala dallin. Sebabnya apa? Kenapa suara dhad ternyata yang keluar adalah dal? Harusnya dhad, ternyata yang keluar adalah dal. Apa sebabnya? Karena dia mengeluarkan huruf ini dari ujung lisannya. Ya. Kalau seseorang mengucapkan huruf ini dengan ujung lisannya, dengan dipertemukan dengan langit-langit atas atau pangkal gigi seri atas, maka yang terjadi adalah yang keluar suara dal yang tebal. Bukan suara dhad, namun suara dal yang tebal. Wala dha. Wa hadza khata'un waqa'a fihi katsirun min qurra'i Misr wa imtadda ila qurra'il haramain wa ghairihim. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada qurra' Mesir. Ya. Dan juga hal ini terjadi juga pada qurra' al-haramain, Makkah dan Madinah. Wa huwa yantiqu ala alsinatihim min tarfil lisan ma'a usul tsanaya al-ulya min nafsi makhraji harfid dal. Kenapa ini terjadi? Di sini disebutkan seperti yang tadi kita sampaikan, karena dia itu mengucapkan dengan ujung lisannya yang dipertemukan dengan usul tsanaya al-ulya, pangkal gigi seri atas. Ini adalah hakikat dari makhraj dal, ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sehingga yang keluar adalah suara dal. Karena yang dipakai adalah makhraj dal, sehingga yang keluar adalah suara dal. Dan ya, ini yang banyak sekali kita jumpai. Bahkan di kalangan penuntut ilmu juga banyak kita jumpai. Ya. Sebabnya yang pertama, beda-beda sebab dia. Tiap orang sebabnya beda-beda. Kenapa dia mengeluarkannya dari makhraj dal? Tiap orang sebabnya beda-beda. Sebagian memang tidak tahu. Sebagian memang tidak tahu di mana makhraj dhad. Dia mengira makhrajnya sama dengan dal. Suaranya sama dengan dal, bedanya hanya pada tebalnya. Sehingga dia mengucapkannya seperti dal dengan suara dal yang ditebalkan. Sebagian mengambil mudahnya saja. Dia tahu makhrajnya adalah tepi lisan. Tapi ini sulit dilakukan. Ya, sehingga dia ngambil mudahnya saja. Dia pakai makhraj dal. Suaranya kan terdengar mirip.
antara bod dengan dal. Mungkin bagi orang yang awam, yang tidak tahu, yang tidak terbiasa dengan kedua suara ini, dia menganggap adalah mirip, suara ini mirip. Bahkan suaranya sama. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan beda antara dua suara ini, itu sangat jelas perbedaannya. Perbedaan suara bod dengan dal itu sangat jelas perbedaannya. Jadi sebagian bermudah-mudahan, menggampangkan, ngambil enaknya. Mengucapkan bod dari tepi lisan itu sulit. Sehingga dia cari mana yang gampang. Sebagian demikian. Wa minal akhta' adam mura'ati tafkhimid dhad minad dhallin. Di antara kesalahan yang lain adalah dia tidak memperhatikan dalam menebalkan dhad. Walabda. Jadi suara dhadnya kurang tebal. Qala Makki rahimahullah, fayajibu 'ala al-qari an yalfidha bid-dhadi idza kana ba'daha alifun bitafkhimil bayyin. Maka wajib bagi pembaca untuk mengucapkan dhad itu apabila datang setelahnya itu alif dengan tebal yang jelas. Tebalnya jelas. Dahulu pernah kita sampaikan maratibut tafkhim, tingkatan tafkhim. Jadi huruf yang tebal itu tingkatannya berbeda-beda. Bahkan satu huruf saja, misalkan dhad, ya, bisa jadi ketebalan antara dhad yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda tergantung keadaannya. Ya. Tafkhim yang pertama, yang paling tebal itu adalah ketika ada huruf isti'la dan itbaq, datang setelahnya itu alif. Ketika ada huruf isti'la, datang setelahnya alif. Misalkan dhad, ini setelahnya alif. Ini berada pada tingkatan yang paling tebal. Ini berada pada tingkatan yang paling tebal. Makanya penulis menukilkan perkataan dari Makki di sini, fayajibu 'ala qari an yalfidha bid-dhad idza kana ba'daha alifun bitafkhimil bayyin. Maka wajib bagi pembaca untuk mengucapkan dhad apabila datang setelahnya itu alif, karena ini adalah tingkatan yang paling tebal. Wajib dia mengucapkannya dengan ketebalan yang jelas. Ya, bukan hanya dhad saja ya. Setiap huruf yang tebal, huruf isti'la yang datang setelahnya alif, maka ini ada pada tingkatan pertama. Dha datang setelahnya alif, maka ini ada pada tingkatan pertama di antara tingkatan ketebalan huruf. Dha, so harus benar-benar tebal, jelas ketebalannya. Ya. Di bawah itu adalah huruf isti'la yang berharokat fathah, yang tidak ada alifnya setelahnya. Ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Di bawah itu ada huruf sukun. Ya. Setelahnya huruf dhammah. Setelahnya huruf kasrah. Ya. Wa minal akhta' hamsu dhad wala dha fa. Dihamaskan, dhadnya dihamaskan. Wa minal akhta' adam bayani syiddatil lam fi dhallin. Mungkin maksudnya tasdid
bukan syiddah ya. Sebagaimana yang kita jelaskan, ada perbedaan makna istilah antara tasdid dengan syiddah. Mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini adalah tasdid. Adam bayan tasdidil lam, tidak memperjelas suara tasdid pada lam. Waladhdallin, jadi terdengar seolah-olah tidak ada tasdid pada lam. Dan ini juga termasuk kesalahan yang fatal. Karena ini maksudnya mengurangi huruf. Karena hakikat tasdid itu adalah 2 huruf. Ketika tasdidnya dihilangkan, maka hakikatnya dia menghilangkan 1 huruf. Sehingga para ulama mengatakan pada kalimat ad-dallin dan yang semisal dengan ini, hendaknya dia mengucapkannya dengan nabar, yaitu mengangkat sedikit suaranya dan menekan pada huruf tersebut supaya jelas, tasdidnya itu supaya jelas. Waladhdallin, diangkat sedikit suaranya dan ditekan pada huruf tersebut. Mengangkat suaranya sebelum lam yang tasdid ya, sebelum lam yang tasdid. Ketika hampir sampai pada lam tasdid, diangkat sedikit suaranya. Ini termasuk kondisi nabar. Ada 5 kondisi nabar yang sudah kita jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita jadikan bahan untuk memperbaiki bacaan kita, khususnya pada surat Al-Fatihah. Apabila ada kebenaran dari apa yang kita sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, yang telah menunjukkan kepada kita mana yang benar, ya. Dan apabila ada kesalahan, maka itu adalah murni dari ketidaktahuan dan kebodohan dari pemateri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia. Yuk,
Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up-to-date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.